Shalom, perkenalkan nama saya Adela Padanun dengan NIM 220611120. Shalom, perkenalkan nama saya Juniati Sambayang dengan NIM 220611056. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang cara instalasi sistem operasi Windows dan Linux. Yang pertama, deskripsi, pengertian dan fungsi Windows. Yang pertama, pengertian Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Windows adalah salah satu sistem operasi desktop paling populer di dunia dan digunakan secara luas di berbagai perangkat. Yang kedua, fungsi. Fungsi Windows adalah antarmuka. Pengguna dapat mengakses program, file, dan pengaturan melalui antarmuka atau intuitif. Kemudian selanjutnya Windows User Interface, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Start Menu. Fitur utama yang diberikan akses ke program, file, pengaturan sistem. Kemudian yang kedua, muncul di bagian kiri layar, menyediakan daftar aplikasi, folder, dan opsi pencarian. Yang kedua, text bar. Berada di bagian bawah layar dan berisi tombol pintas untuk program yang sedang berjalan, menampilkan notifikasi sistem dan ikon sistem lainnya. Kemudian yang ketiga, desktop. Area kerja utama, ikon-ikon untuk program, file, dan folder. Pengguna dapat menyesuaikan latar belakang desktop dan menambah ikon sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, file explorer. Digunakan untuk menjelajahi dan mengelola file dan folder di sistem. Kemudian menampilkan struktur folder dan file dalam antarmuka, mudah dinavigasi. Kemudian yang kelima, control panel. Tempat pengguna mengatur pengaturan sistem, perangkat, jaringan, dan akun pengguna. Kemudian yang keenam, Windows Store. Menyediakan akses ke aplikasi dan permainan yang dapat diunduh dan diinstal dari Microsoft Store. Kemudian yang terakhir yaitu Text Manager. Memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola proses yang sedang berjalan, kinerja sistem, dan aplikasi yang dijalankan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi Linux. Yang pertama, pengertian Linux adalah keluarga sistem operasi sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux. Yang kedua, fungsi. Linux mempunyai fungsi yaitu sumber terbuka, kemampuan multi-user, multitasking, stabilitas dan keamanan, diversitas, distribusi, pemrograman, dan pengembangan. Selanjutnya, user interface-nya Linux yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desktop environment. Linux mendukung berbagai lingkungan desktop seperti GNOME, KDE, XFCE, dan banyak lagi. GNOME misalnya menyediakan antarmuka yang bersifat dengan panel atas dan aktivitas yang dapat dikonfigurasi. Kemudian yang kedua itu terminal. Pengguna dapat mengakses terminal atau shell untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah teks. CLI atau Command Line Interface memberikan kontrol lebih lanjut atas sistem dan sering digunakan oleh pengguna Linux yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, File Manager. Setiap lingkungan desktop memiliki manajer file bawaan seperti Nighttulis untuk GNOME atau Dolphin untuk KDE untuk menjelajahi dan mengelola file dan folder. Yang keempat, sistem setting. Mirip dengan kontrol panel di Windows,
Sistem setting memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem, tampilan, jaringan, dan perangkat. Yang kelima, Page Manager. Sebagai besar distribusi Linux menggunakan manajer paket seperti apt, yum, atau pagecam. Ini memudahkan pengguna untuk menginstal, menghapus, dan memperbaharui perangkat dengan mudah. Yang keenam, taskbar atau panel. Lingkungan desktop umumnya memiliki panel atau taskbar yang menyediakan akses cepat ke aplikasi yang sedang berjalan, sistem tray, dan notifikasi. Yang ketujuh, workspace. Feature yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan multi-tab desktop atau workspace membantu pengaturan dan pemisahan tugas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah instalasi Windows. Yang pertama, persiapkan media instalasi. Unduh file install Windows dari situs resmi Microsoft. Kemudian yang kedua, buat media instalasi menggunakan USB flash drive atau DVD. Kemudian yang kedua, atur boot order di BIOS atau UV. Masukkan media instalasi yang telah dibuat ke dalam komputer, kemudian restart komputer dan masuk ke BIOS atau UV, atau biasanya dengan menekan tombol seperti F2, delete, atau isi saat komputer menyala. Kemudian atur urutan boot sehingga perangkat yang mengandung media instalasi menjadi prioritas pertama. Kemudian langkah yang ketiga, mulai proses instalasi. Restart komputer lagi dan Windows Starrel akan mulai memilih bahasa zona waktu dan jenis keyboard. Kemudian klik Install Now produk dan pilih jenis instalasi. Masukkan kunci produk Windows, pilih jenis instalasi, upgrade jika Anda memperbaharui versi download yang ada atau custom untuk instalasi bersih. Kemudian langkah yang kelima, partisi hard drive. Pilih drive tempat Anda ingin menginstal Windows. Buat partisi baru jika diperlukan atau pilih partisi yang ada. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses instalasi. Kemudian langkah yang keenam, selesaikan proses dan konfigurasi awal. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pengaturan seperti akun pengguna, kata sandi, dan kebijakan privasi. Tunggu hingga instalasi selesai dan sistem akan reboot. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah instalasi Linux. Yang pertama, pilih distribusi Linux dan persiapkan media instalasi. Pilih distribusi Linux yang ingin Anda instalasi, misalnya Ubuntu, Fedora, atau Debian. Unduh file ISO distribusi Linux dari situs resmi distribusi tersebut. Kemudian buat media instalasi menggunakan USB flash drive atau DVD. Langkah kedua yaitu atur boot order di BIOS atau UEFI. Masukkan media instalasi ke dalam komputer, restart komputer dan masuk ke BIOS UEFI. Atur urutan boot sehingga perangkat dengan media instalasi menjadi prioritas pertama. Langkah yang ketiga, mulai proses instalasi. Restart komputer dan pilih opsi untuk boot dari media instalasi. Pilih opsi install pada menu awal. Yang kemudian langkah keempat,
pilih bahasa dan lokasi. Pilih bahasa instalasi. Pilih lokasi dan zona waktu. Langkah kelima, konfigurasi partisi. Pilih opsi partisi, erase, disk, and install untuk instalasi, bersih, atau something else untuk konfigurasi manual. Buat partisi root, swap, dan jika diinginkan partisipasi home. Langkah yang keenam, konfigurasi pengguna. Isi informasi pengguna seperti nama komputer, dan kata sandi. Tunggu hingga instalasi selesai. Langkah yang ketujuh, selesaikan instalasi. Setelah instalasi selesai, restart komputer. Cabut media instalasi untuk memastikan komputer boot dan hard drive. Perlu diingat bahwa panduan ini memberikan gambaran umum dan langkah-langkah dapat berbeda tergantung pada distribusi Linux atau versi Windows yang akan Anda install. Pastikan untuk membaca petunjuk instalasi yang disediakan oleh sistem operasi yang Anda pilih, yaitu aktivitas atau interaksi dengan Windows. Yang pertama, jalankan aplikasi. Buka Start menu untuk menjalankan aplikasi yang diinstal. Kemudian klik ikon program di desktop atau taskbar. Yang kedua, eksplorasi file dan folder. Gunakan File Explorer untuk menjalankan dan mengelola file dan folder sistem. Copy, cut, paste, atau hapus file. Kemudian yang ketiga, pengaturan sistem. Akses control panel untuk mengatur pengaturan sistem seperti jaringan, suara, dan tampilan. Kemudian mengelola perangkat dan drive. Kemudian yang keempat, browsing web. Jalankan browser web, misalnya Microsoft, untuk menjelajahi internet. Kemudian multitasking. Buka beberapa aplikasi secara bersamaan dan beralih di antara mereka menggunakan taskbar atau Alt ditambah Tab. Kemudian pengelolaan perangkat. Gunakan Drive Manager untuk melihat dan mengelola perangkat keras yang terhubung ke komputer. Kemudian yang ketujuh, pembaruan sistem. Periksa pembaruan sistem melalui Windows Update untuk menjaga sistem tetap aman dan terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas atau interaksi dengan Linux. Yang pertama, menjalankan aplikasi. Bergantung pada lingkungan desktop yang digunakan, buka aplikasi dari menu aplikasi atau menggunakan terminal. Yang kedua, eksplorasi file dan folder. Gunakan manajer file seperti Nautilus dan Dolphin untuk menjelajahi dan mengelola file. Yang ketiga, pengaturan sistem. Menggunakan sistem setting atau konfigurasi sistem berbasis GUI untuk mengatur pengaturan sistem. Yang keempat, browsing web. Jalankan web seperti Firefox atau Chromium untuk menjelajahi internet. Yang kelima, multitasking. Gunakan multiple workspace untuk mengelola tugas dan aplikasi yang berbeda. Yang keenam, pengelolaan paket. Menggunakan manajer paket seperti apt atau YAM untuk menginstalasi, menghadap suatu memperbaharui perangkat lunak. Yang ketujuh, penggunaan terminal. Buka terminal untuk menjalankan perintah dan tugas administratif menggunakan command line interface. Yang kedelapan, customization. Personalisasi lingkungan desktop dengan mengubah tema, icon, dan wallpaper. Yang kesembilan, server administration atau opsional.
Untuk distribusi Linux, server melakukan administrasi server melalui SSH dan perintah terminal. Yang ke-10, programming dan pengembangan. Menggunakan Linux sebagai platform pengembangan untuk pengkodean dan pengujian perangkat lunak. Perlu diingat bahwa aktivitas dan interaksi dapat bervariasi tergantung pada preferensi pengguna, distribusi Linux yang digunakan, dan tujuan pengguna sistem operasi tersebut. Sekian. Baik, demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.